System downloaded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 pada video ini kami akan mempresentasikan terkait teori pengeluaran pemerintah baik dari sisi makro ataupun dari sisi mikro. Video ini merupakan bentuk dari tugas mata kuliah kami, khususnya mata kuliah Ekonomika Publik. Adapun dosen pengampu di mata kuliah ini yaitu Bapak Abdurrahman SPD MSI. Nah, baik, sebelum kami melanjutkan untuk mempresentasikan terkait pengeluaran pemerintah dari sisi makro maupun dari sisi mikro, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri sebagai anggota dari kelompok 2. Saya Reka Putri Rara Awalia dengan NIM 1996141013. Saya akan memaparkan tentang teori pengeluaran pemerintah dari sisi makro. Perkenalkan, nama saya Naditya Friniska dengan NIM 1996140014. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teori Musgrave dan Rostow. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Dayan Pananrangi dengan NIM 1896142023. Di sini saya akan membahas mengenai teori Wagner. Perkenalkan, nama saya Asbi Syahbili dengan NIM 1996141025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari teori Wagner. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Jihan dengan NIM 1996141007. Saya dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan mengenai teori Piaget dan Weismann. Saya Anis Nur Amirah dengan NIM 19961411019. Saya akan menjelaskan teori Piaget dan Weismann. Saya sendiri Selvi Anggrani Jamal dengan nomor urut 20 dengan NIM 19961411001. Nah, di video ini saya akan membahas terkait apa sebenarnya pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana teori pengeluaran pemerintah khususnya di sisi mikro. Saya Sri Rosita dari kelompok 2 dengan NIM 1996140008 akan melanjutkan pembahasan materi mengenai teori pengeluaran pemerintah dari sisi mikro. Itulah perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Jadi di video ini kami akan membahas berbagai teori khususnya untuk pengeluaran pemerintah baik dari sisi makro ataupun dari sisi mikro. Tapi sebelum melangkah jauh membahas bagaimana terkait teori-teori tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa sebenarnya pengeluaran pemerintah itu. Nah, di sini bisa kita lihat menurut dari Mangku Subroto, pengeluaran pemerintah itu mencerminkan kebijakan pemerintah. Nah, dalam hal ini, di mana ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan dalam membeli suatu barang ataupun jasa, maka pengeluaran yang terjadi tersebut mencerminkan sebuah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang mana hal tersebut dapat dilihat dari identitas pendapatan nasional. Adapun persamaan dari pendapatan nasional itu sendiri yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan ataupun penurunan dari pengeluaran pemerintah itu akan berefek atau berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional, di mana besarnya kontribusi pengeluaran dari pemerintah terhadap tingkat pendapatan nasional itu bisa dilihat atau diketahui dari membandingkan nilai G itu sendiri atau pengeluaran pemerintah terhadap Y atau pendapatan nasional, serta dengan mengamati trennya dari waktu ke waktu. Nah, di mana banyak hal yang mendasari pemerintah untuk mengambil suatu keputusan untuk mengatur yang namanya pengeluaran. Selain mengeluarkan dana, selain yang namanya pengeluaran, pemerintah juga memperoleh yang namanya pendapatan, atau dalam hal ini memperoleh dana. Yang keduanya diatur dalam sebuah kebijakan yang disebut dengan
kebijakan fiskal. Nah, jadi di sini pemerintah terlebih dahulu merencanakan pengeluaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, yang mana hal tersebut dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk skala nasional, sedangkan untuk skala daerah atau dalam hal ini regional itu dapat dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Nah, dalam arti real, pengeluaran pemerintah disebut sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Sehingga semakin besar atau semakin banyak kegiatan pemerintah, maka semakin besar pula untuk masalah pengeluaran pemerintah. Kemudian, ada pun dua teori yang akan menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah, yaitu teori pengeluaran pemerintah dari sisi makro dan juga sisi mikro. Berikut penjelasannya. Saya akan memaparkan tentang teori pengeluaran pemerintah dari sisi makro, di mana dari sisi makro pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah yang mengatur jalannya perekonomian dalam lingkup nasional dengan menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Adapun contoh pembahasannya ialah terkait dengan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan lain sebagainya. Menurut Budiono tahun 1999, dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama. Yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment, di mana transfer payment ini bukanlah sebuah pembelian barang dan jasa oleh pemerintah di pasar barang, tetapi sebuah pencatatan pembayaran atau pemberian langsung kepada warga, seperti pemberian subsidi atau bantuan langsung, pembayaran pensiun, serta pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment ini memiliki status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai, tetapi secara administrasi keduanya berbeda. Adapun 3 teori pengeluaran pemerintah dari sisi makro yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Saya akan membahas mengenai teori yang pertama. Teori yang pertama yaitu teori Musgrave dan Rostow. Musgrave dan Rostow mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi pada suatu negara. Teori ini menghubungkan antara pengeluaran pemerintah dan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang terdiri atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah relatif besar terhadap pendapatan nasional. Hal ini diasumsikan karena pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Sehingga persentase investasi pemerintah terhadap total investasi atau rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Dalam tahap menengah, investasi pemerintah terus diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Hal tersebut pun juga sejalan dengan peran investasi swasta yang juga meningkat. Akan tetapi, semakin besar peran investasi swasta, maka kegagalan pasar pun juga semakin banyak. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menyediakan lebih banyak barang dan jasa publik dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, juga menyebabkan terjadinya eksternalitas negatif yang timbul, yang pada akhirnya menuntut pemerintah untuk turun tangan, di mana terjadinya hubungan yang rumit antar sektor, seperti pertumbuhan ekonomi dari sektor industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan air, sehingga pemerintah turun tangan dengan cara mengatur dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat.
dan pemerintah pun harus melindungi buruh yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tahap terakhir ialah tahap lanjut. Pada tahap ini, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi akan beralih, di mana aktivitas pemerintah akan beralih yang sebelumnya pengeluaran sebagai penyedia prasarana ekonomi menjadi pengeluaran untuk layanan sosial seperti program pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, kesejahteraan hari tua, dan sebagainya. Sedangkan menurut Musgrave, dalam proses pembangunan, persentase total investasi terhadap pendapatan nasional akan semakin besar. Akan tetapi, persentase investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin kecil. Baik, saya akan membahas mengenai teori Wagner. Didasarkan pada pengamatan negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19, Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, yaitu dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif, pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Kecerundengan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peran pemerintah atau law of ever increasing state activity. Nah, penyebab pengeluaran pemerintah meningkat. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan biaya untuk menjalankan fungsi administrasi dan perlindungan, di mana dengan pertambahan penduduk terjadi peningkatan pengeluaran untuk menjalankan fungsi tersebut. Yang kedua, terdapat pengeluaran untuk budaya dan kesejahteraan, misalnya untuk pendidikan dan redistribusi pendapatan. Pengeluaran ini mirip dengan barang mewah sehingga elastisitas pendapatannya lebih dari satu, yang berarti semakin tinggi pendapatan maka jumlah pengeluaran untuk jenis fungsi ini juga akan meningkat. Dan penyebab terakhir, perkembangan teknologi dan kebutuhan modal yang sangat besar menyebabkan sektor-sektor tertentu cenderung bersifat monopoli, sehingga mendorong peran pemerintah untuk mengambil alih sektor usaha tersebut dalam rangka menghindarkan monopoli oleh swasta. Pemateri sebelumnya telah menjelaskan hukum Wagner, yaitu dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat pula. Maka hukum Wagner dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana PKPP yaitu pengeluaran pemerintah per kapita, PPK yaitu pendapatan per kapita, atau GDP per jumlah penduduk. Dan angka 1, 2, sampai N adalah jangka waktu. Kemudian kurva pengeluaran pemerintah. Secara grafik, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional ditunjukkan oleh kurva 1 yang eksponensial seperti pada gambar, di mana dalam hal ini eksponensial itu merupakan kenaikan jumlah pengeluaran pemerintah yang memiliki faktor pengalih yang bersifat konstan atau mendekati konstan sepanjang interval waktu tertentu. Sedangkan kurva 2 merupakan kurva yang linear karena setiap periodenya menghasilkan selisih nilai yang konstan sehingga dimodelkan sebagai suatu garis lurus. Selanjutnya, Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah atau organic theory of state, yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Kelemahan hukum Wagner yaitu tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Teori Piaget dan Weismann. Piaget dan Weismann menjelaskan teori dalam analisis penerimaan pengeluaran pemerintah, di mana mereka melihat bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan nilai yang lebih besar terhadap penerimaan pajak. Sedangkan masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar dalam membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dasar teori dari Piaget dan Weismann yakni teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi dalam pembayaran pajak, yakni tingkat di mana masyarakat mampu memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Artinya, masyarakat memiliki kesadaran bahwa pemerintah membutuhkan biaya dalam
aktivitas pemerintah sehingga masyarakat memiliki tingkat kesediaan dalam pembayaran pajak untuk memenuhi belanjaan pemerintah. Tingkat toleransi kesediaan ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam meningkatkan nilai pungutan dalam pajak secara semena-mena. Dalam teori Piaczek dan Weisman terdapat efek penggantian, yakni adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan kepada aktivitas pemerintah. Untuk mengatasi gangguan tidak hanya cukup dengan membiayai dari pajak, sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Dengan gangguan teratasi, maka muncul kewajiban untuk melunasi utang serta membayar bunga. Hal ini mengakibatkan pengeluaran pemerintah semakin bertambah. Dalam keadaan normal, perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu akan membuat penerimaan negara semakin meningkat, meskipun tidak terjadi peningkatan nilai pajak. Hal ini memicu pula peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah. Namun, apabila terjadi gangguan pada satu waktu, misalkan terjadi perang, maka berakibat pada peningkatan jumlah pengeluaran yang akan berimbas pada peningkatan tarif pajak, dan investasi serta konsumsi swasta akan berkurang. Terdapat beberapa efek akibat gangguan tersebut menurut Piaczek dan Weisman. Yang pertama, efek konsentrasi, yang kedua, efek inspeksi, dan yang ketiga, efek pengalihan. Selanjutnya ialah penjelasan grafik teori Piaczek dan Weisman. Grafik tersebut menjelaskan kondisi pengeluaran pemerintah dalam keadaan normal apabila terjadi perang serta keadaan pasca perang. Dalam keadaan normal atau damai, terjadi pertumbuhan ekonomi yang berimbas peningkatan pengeluaran pemerintah, seperti pada titik awal ke titik A. Namun, apabila terjadi gangguan seperti perang, maka terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah, yakni pada titik A ke B hingga perang selesai, yakni titik C. Peningkatan pengeluaran pemerintah berakibat pada peningkatan tarif pajak hingga melakukan peminjaman. Dampak lain dari adanya gangguan perang adalah menurunnya jumlah investasi dan konsumsi swasta seperti pada garis E ke F. Hal ini disebut efek pengalihan. Apabila telah terjadi perang, akan menyebabkan konsentrasi kegiatan swasta beralih ke tangan pemerintah, seperti garis E ke S. Hal ini disebut efek konsentrasi. Selain itu, apabila telah terjadi perang, maka besar nilai pajak seperti pada titik C tidak kembali ke titik awal atau titik A, namun berhenti di titik D karena pemerintah memerlukan biaya tambahan seperti membayar pinjaman. Hal ini disebut efek inspeksi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai teori pengeluaran pemerintah dari sisi mikro. Nah, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun tujuan dari teori mikro mengenai perubahan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menimbulkan permintaan akan barang publik tersebut, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan barang publik, di mana terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran akan menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Sebagai contoh misal, jika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan atau telah menetapkan akan melaksanakan pembangunan bandara baru, maka pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya akan menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta, misalnya semen, baja, dan beberapa bahan lainnya. Nah, pengeluaran pemerintah untuk barang publik tersebut akan menstimulasi untuk barang
untuk pengeluaran untuk barang lainnya. Menurut Bastian 2010 bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama itu terjadinya perubahan permintaan akan barang publik. Yang kedua, terjadinya perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga terjadinya perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan kualitas barang publik, dan yang keempat yaitu perubahan harga faktor-faktor produksi. Nah, di pembahasan terakhir ini saya akan membahas terkait persamaan dari teori mikro khususnya untuk pengeluaran pemerintah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah itu dapat dirumuskan dengan rumus penentuan permintaan. Adapun untuk persamaannya yaitu UI sama dengan fungsi dari G dan X. Nah, di mana G ini merupakan vektor dari barang publik, kemudian untuk X itu vektor dari barang swasta. Adapun I itu adalah individu dan juga U adalah fungsi dari utilitas. Nah, dari persamaan tersebut menggambarkan bahwa seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Nah, akan tetapi permintaan efektif akan barang tersebut itu tergantung dari kendala anggaran atau dalam hal ini budget constraints. Nah, misalkan nih seorang individu atau dalam hal ini variabel I dari persamaan tersebut membutuhkan barang publik atau K sebanyak GK. Nah, untuk menghasilkan tersebut pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha untuk meningkatkan keamanan tersebut, tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan, sehingga pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat, di mana suatu tingkat keamanan tersebut atau dalam hal ini keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. Nah, itulah pemaparan dari materi kelompok kami terkait teori pengeluaran pemerintah baik dari sisi makro ataupun dari sisi mikro. Semoga pemaparan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini. Baik, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.